ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. 1. Teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Yang pertama, jala atau jaring, terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kedua, alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat, tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Teknologi yang kedua yaitu teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern. Pertama, radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Yang kedua, pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Ketiga, racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Selanjutnya, bom. Merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap yang masih sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi yaitu: pertama, teknologi tradisional. Dampak positif dari teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Kemudian, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Selanjutnya, dampak positif dari teknologi modern. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif penggunaan teknologi. Dampak negatif penggunaan teknologi tradisional. Hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan masih sederhana. Dampak negatif dari teknologi modern yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya, penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan. Bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Penggunaan teknologi yang dilarang penggunaannya yaitu pukat harimau. Akibat penggunaan pukat harimau. Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Menurutmu, bagaimana cara nelayan menangkap ikan agar keseimbangan sumber daya alam dapat terjaga? Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Tiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat,
melakukan penghijauan. Dan yang kelima, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Menghemat air saat mencuci. Contoh yang berikutnya, hemat saat menggunakan kertas. Ayo sebutkan apa saja dampak yang terjadi jika kita melakukan pemborosan kertas. Bagaimana cara menghemat kertas dalam kehidupan sehari-hari? Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam serta memanen, membuat sepatu, dan merakit kendaraan. Contoh kegiatan produksi jasa antara lain merancang bangunan, mengajar, dan mengobati orang sakit. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Ada beberapa macam distributor seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok, atau mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan dan minum, menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Petani teh dan pabrik teh merupakan bagian dari produksi. Distributor teh dan pedagang teh bagian dari distribusi. Sedangkan orang yang menyeduh teh disebut konsumsi. Ayo simaklah kegiatan ekonomi tentang aktivitas jual beli ikan berikut ini. Jual beli ikan. Tahu tidak jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai berwarna kuning emas. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan setiap manusia harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua, yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Makna sila kedua Pancasila. Berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Yang pertama, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Contoh perilaku yaitu tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Kedua, tidak mengejek orang lain. Makna yang kedua, mengutamakan kebenaran dan keadilan.
Contoh perilaku melaporkan teman yang membolos. Yang kedua, menegur teman yang menyontek. Makna sila kedua berikutnya yaitu setiap manusia setara dan sejajar. Contoh perilaku tidak memandang rendah orang miskin. Berlaku sopan kepada setiap orang. Makna yang berikutnya anti penjajahan. Contoh perilaku menyumbang untuk korban perang. Tidak merampas punya orang lain. Memberi selamat kepada teman yang berprestasi merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Memberi selamat kepada teman berarti kita menghargai kerja keras teman. Memberi selamat akan membuat teman kita menjadi gembira. Mengejek logat bicara teman merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mengejek dapat menyakiti dan membuat sedih perasaan teman kita. Mengejek berarti menganggap diri kita lebih baik dan orang lain lebih buruk. Hal tersebut tidak sesuai dengan makna setiap orang setara dan sejajar. Ayo sebutkan sikap-sikap lainnya yang menunjukkan sikap sila kedua Pancasila.